pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar anak-anak suster? Suster harap semua dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, anak-anak suster, ketemu lagi dengan Suster Maria Septa dalam cerita Kitab Suci. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-33. Iya, benar sekali, hari Minggu biasa yang ke-33. Nah, anak-anak suster, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan Tuhan Yesus mau bilang apa ya? Tuhan Yesus mau pesankan apa ya? Nah, anak-anak suster, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Ayo semua duduk yang bagus, tegakkan badan, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita sudah selesai berdoa. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak suster, ketika mendengarkan firman Tuhan, duduk yang bagus, gunakan kedua telinganya yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Gunakan dengan baik, kita mendengarkan firman Tuhan. Markus 13 ayat 24 sampai 32. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari kan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak suster, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah dengarkan dengan baik kan? Ya, pasti anaknya ketika mendengarkan firman Tuhan harus menggunakan kedua telinga. Nah, anak-anak suster, coba dilihat. Suster punya sesuatu di tangan suster. Anak-anaknya tahu ini apa? Iya, benar sekali. Ini namanya jam. Jam. Biasanya jam kita gunakan untuk melihat apa? Melihat waktu. Biasanya orang-orang itu kalau tanya, sekarang jam berapa ya? Pasti mereka lihat jam atau jam tangan, jam dinding, seperti itu ya kan? Untuk menentukan, untuk melihat waktu. Nah, anak-anak suster, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan di dalam Injil Markus. Tadi di sana kan diceritakan bagaimana kedatangan Anak Manusia, bagaimana nanti Yesus datang lagi.
ada dikatakan tadi ada gelap gulita, ada akan ada hujan, bulan tidak bersinar lagi, matahari tidak bersinar lagi. Nah, anak suster, tadi juga Yesus katakan ada beberapa tanda-tanda katanya. Anak suster, ketika di rumah, suster mau tanya dulu, ketika di rumah, ketika mamanya lihat, awannya sudah mulai gelap, angin kencang, terus terdengar suara petir, par. Biasanya mamanya bilang apa? Kakak, ayo lari, ambil jemuran, ambil kain di jemuran, karena hujan mau datang. Mama sering seperti itu kan? Atau lain lagi, ketika anaknya atau mamanya, papanya lihat, awannya cerah ya, awannya cerah, matahari bersinar terang. Ini pasti nanti cuacanya ini panas ini, karena matahari cerah, awannya juga cerah, langitnya nampak biru. Ini pasti nanti cerah, tidak akan hujan. Biasanya orang tua atau anaknya juga yang melihat, kalau dia mataharinya cemerlang, cerah, awannya terang, langitnya nampak biru, biasanya kita bilang kan, nanti cuacanya panas. Tapi kalau kita lihat awannya menghitam, warnanya abu-abu, matahari nggak nampak lagi sinarnya muncul, angin kencang, ditambah lagi suara petir, biasanya anaknya bilang, mama, nanti pasti hujan ini, soalnya awannya berubah jadi gelap. Biasanya mamanya, orang tuanya, anaknya juga mungkin tahu kalau awan gelap itu akan datang hujan. Kalau awannya cerah, mataharinya cerah, tidak akan datang hujan. Itu kita tahu. Iya, itu kita tahu. Tanda-tanda seperti itu biasanya kita tahu. Tapi anak suster, tadi dengar apa kata Tuhan Yesus di dalam Injil Markus? Ketika dia datang, katanya itu tidak akan ada tanda-tanda. Nggak tahu kapan, orang tidak tahu kapan datang. Karena tidak tahu kapan waktunya, maka kita harus tetap berjaga-jaga. Iya, kita harus waspada, kita harus terus berjaga-jaga. Terus bagaimana caranya ya suster ya supaya berjaga-jaga, supaya nanti ketika Tuhan Yesus datang itu anaknya siap, pergi. Bagaimana? Nah, anak-anak suster mempergunakan waktu yang ada dengan benar, mempergunakan waktu sekarang dengan tepat. Contohnya, kalau memang waktunya sedang belajar jam 8 sampai jam 11 anaknya harus sekolah, belajar, ikut Zoom sama suster, ya anaknya harus ikut Zoom. Kan waktunya belajar, bukan waktunya main. Kalau jam 12, setengah 1, seharusnya mamanya bilang, kakak, abang, waktunya makan. Ya anaknya makan. Jangan, mama nanti tanggung ini gamenya, makannya nanti aja. No. Kalau memang waktunya makan, anaknya juga harus makan. Kalau waktunya belajar, harus belajar. Jangan menunda. Kalau anaknya menunda, mama, nanti PR kakak nanti aja dikerjakan ya. Padahal nanti tiba-tiba mati lampu. Mama, nanti kerjakan PR-nya malam aja ya. Nah, kalau malamnya mati lampu, kakaknya bisa kerjakan PR. Susah kan? Nah, jadi anak-anak suster, kalau waktunya belajar, silahkan belajar. Kalau waktunya makan, silahkan makan. Kalau waktunya berdoa, silahkan berdoa. Jangan waktunya, abang, kakak, ayo kita ibadat ya. Enggak mama, aku mau main game dulu. Mau main dulu sama teman. Jadi hari ini Tuhan Yesus bilang untuk berjaga-jaga menyambut dia, anaknya harus mempergunakan waktu yang ada dengan benar. Mempergunakan waktu dengan tepat. Oke anak suster, hari ini Tuhan Yesus berpesan untuk anak-anaknya, untuk kita semua, supaya mempergunakan waktu yang ada dengan benar dan tepat. Yang kedua, jangan menunda-nunda. Kalau memang waktunya kerjakan PR. Kalau waktunya istirahat. Kalau memang waktunya untuk membantu mama aku bantu ya, bantu. Jangan ketika mamanya kerja, anaknya main game. Jadi
Pergunakan waktu dengan baik karena waktu Tuhan yang terbaik. Nah, anak suster, gak terasa ya, kita sudah di akhir cerita. Nah, ingat pesan Yesus hari ini? Mempergunakan waktu dengan baik dan benar. Yang kedua, jangan menunda-nunda waktu. Oke, anak suster, ingat pesan Tuhan Yesus hari ini dan laksanakan. Oke. Nah, karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan pesan Tuhan Yesus hari ini, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Ingat, waktunya berdoa, anaknya harus duduk yang manis, duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, siapkan hatinya. Jangan lagi pikir-pikir kemana-mana. Anaknya harus duduk tenang, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak suster, berakhir sudah kegiatan cerita kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di cerita kitab suci selanjutnya. Dadah.